selama S1 sama sekali nggak ikut organisasi-organisasi dalam kampus. Aku bukan lulusannya cum laude juga, IPK aku biasa-biasa aja. Halo semua, kenalin aku Dila. Di sini aku mau sharing pengalaman aku dapetin beasiswa full S2 aku di Universitas Indonesia. Nah, video ini bakalan cocok banget buat teman-teman semua yang sekarang masih S1, khususnya di UIN, di PTKIN, atau di perguruan tinggi keagamaan lainnya. Nah, beasiswa ini bukan LPDP ya teman-teman, beasiswa ini beasiswa masih baru, dan aku rasa kamu harus tahu banget mengenai beasiswa ini. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Pertama itu background S1 aku dan majornya. Nah teman-teman, waktu itu S1 aku di pendidikan kimia di UIN Bandung. Aku S1 ini normal aja 4 tahun, bahkan kelebihan sedikit karena aku telat waktu daftar wisuda, jadi ikut ke berikutnya. Aku bukan lulusannya cum laude juga, IPK aku biasa-biasa aja, cuman di 3,6. Jadi bukan mahasiswa yang mentereng juga enggak. Nah semoga ini jadi penyemangat buat teman-teman semua. Kalau IPK-nya nggak terlalu tinggi sampai 3,9 atau 4, masih bisa ikut beasiswa nggak sih? Bisa, contohnya aku. S2 aku sedikit cross major. Aku sekarang di Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, adanya di Fakultas Kajian Strategik dan Global. Peminatannya aku ngambil di industri halal. Nah, bisa dibilang ini cross major yang lumayan jauh karena sebelumnya aku di science, sekarang aku ada di sosial gitu ya. Cuman di KTTI ini, Kajian Timur Tengah dan Islam di UI ini, nantinya kalau udah lulus tuh dapat gelarnya MSI, Master of Science. Mungkin karena yang aku lagi jalanin ini kuliahnya mengenai social science gitu ya. Sekarang aku lagi dapat beasiswa full, namanya Beasiswa Indonesia Bangkit atau biasa disingkat jadi BIB. Nah, BIB ini itu suatu kemitraan antara LPDP dan juga Kementerian Agama. Jadi beasiswa ini beda dari beasiswa yang teman-teman mungkin udah tahu sebelumnya, ada beasiswa LPDP. Kalau ini beda, ini tuh bentuk kemitraan antara Kementerian Agama dan juga LPDP. Namanya itu inget ya teman-teman, BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, kenapa tadi aku mention di awal video ini cocok banget buat kamu yang sekarang S1 di PTKIN, karena memang beasiswa ini dikhususkan untuk alumni PTKIN atau UIN atau perguruan tinggi agama lainnya. Misal perguruan tinggi Katolik atau Kristen. Nah ini juga bisa kok, gak hanya untuk yang muslim aja gitu ya. Jadi semuanya juga bisa apply untuk beasiswa ini. Dan beasiswa ini juga mencangkup atau nge-cover banyak biaya. Yang pertama itu jelas biaya kuliahnya, kemudian biaya hidup per bulan, kemudian ada tunjangan buku, kemudian juga ada biaya transportasi kedatangan. Misal kalian dari luar Jawa terus kuliahnya di UI, kalian bisa ngeklaim nanti transportasinya. Kemudian juga jelas biaya untuk kita riset nanti, tesis atau skripsi. Oh iya, belum bilang ya, kalau beasiswa ini juga bisa untuk S1, bisa untuk S2 dan juga untuk S3. Terus beasiswa BIB juga bukan hanya untuk di dalam negeri, tapi bisa juga kok untuk di luar negeri. Jadi sebenarnya skemanya sama, mirip banget atau bisa dibilang sama dengan beasiswa LPDP, cuman ini beda jalur aja. Jadi bukan di Kemendikbud tapi di Kementerian Agama. Nah, tapi menurut aku ya, sebagai alumni UIN, alumni PTKIN, beasiswa ini sangat membantu banget karena mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya alumni UIN kadang kita itu punya stereotype yang oh alumni UIN susah nih dapat beasiswa, oh alumni UIN jarang nih untuk lanjut ke universitas A, B, C gitu kan. Ada stereotip kayak gitu, cuman memang nggak semuanya, cuman ada stereotip kayak gitu. Nah, munculnya beasiswa Indonesia Bangkit ini menurut aku jadi bagus banget. Jadi kita punya kesempatan dan bersaingnya itu hanya dengan teman-teman kita yang ada
PTKIN aja gitu ya. Jadi emang kesempatannya lagi tinggi banget. Kemudian ini juga kan beasiswanya masih baru, jadi belum banyak orang yang tahu gitu ya. Oh iya, tadi ngomongin tentang biaya yang di cover, itu memang tidak diberikan sekaligus di awal ya teman-teman. Enggak yang sekaligus dikasih di awal. Ini disclaimer dulu dari awal, mungkin nanti ada teman-teman yang mau apply, itu kita tetap mesti siapin amunisi kita dulu di awal, atau dana hidup kita dulu di awal. Pengalaman aku yang aku jalanin itu memang untuk BIB ini tidak dibayar di awal gitu. Mungkin aku bakal bikin section khusus untuk ini ya, nggak akan aku bahas lengkap di sini. Aku udah semester 2 teman-teman di UI, jadi insya Allah kalau lancar 1 tahun lagi lah kita bisa lulus. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau tahu kuliah di UI itu kayak gimana, terus kan ini aku kuliah di UI-nya di KTTI ya, Kajian Timur Tengah dan Islam. Kok aneh sih ada jurusan Islami di UI gitu ya? Emang ada teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut boleh komen di bawah ya. Kemudian masuk ke section berikutnya mengenai pengalaman aku dapat info beasiswa itu dari mana. Nah, pengalaman ini menurut aku sangat-sangat menarik, sangat-sangat membuat hidup aku berubah 180 derajat. Aku mau ngomong terima kasih dulu. Jadi waktu itu pengalaman aku tahu beasiswa ini dari dosen S1 ku, namanya Bapak Dr. Tri Cahyanto, MSI. Beliau ini dosen biologi di UIN. Beliau ngasih info ke aku, ada satu jurusan industri halal nih baru di UI gitu katanya. Dila boleh nih coba dulu, barangkali mau. Jadi waktu itu tuh emang aku posisinya udah beres skripsi, udah ujian skripsi, cuman aku belum wisuda. Jadi SDM halalnya di satu unit halal di UIN Bandung. Nah, salah satu dosennya itu tadi Pak Dr. Tri. Di momen itu aku udah ada niat untuk lanjut S2, cuma aku masih belum tahu mau lanjut kemana. Nah, aku coba ikuti saran dari dosen aku coba cari informasi mengenai industri halal di UI gitu ya awalnya. Ternyata pas aku lagi cari-cari, lagi open ini yang industri halal yang lagi buka ini, dia tuh ada juga informasinya. Jadi sepaket gitu, informasi industri halal terus ada informasi tentang BIB. Dari situ aku ngeliat ini suatu kesempatan nih. Oh, bisa kali ya aku coba daftar. Cuman aku lihat-lihat dulu nih syaratannya apa aja, terus maksimal atau terakhir apply-nya kapan. Itu aku coba lihat dulu. Ternyata aku itu dikasih tahu info beasiswa dan juga industri halal itu H-4 hari sebelum beasiswanya ditutup. Aku belum persiapan apa-apa, belum daftar apa-apa. Jadi H-4 itu aku baru tahu infonya, aku baru nyari tahu. Terus dari situ aku coba petain, aku coba mapping apa aja nih aku belum punya gitu kan. Nah, ini menurut aku suatu kemudahan dan kelebihan buat alumni PTKIN. Jadi kalau biasanya beasiswa misalnya semisal LPDP itu kan minta syarat bahasa Inggris ya, TOEFL atau IELTS dengan skor sekian. Nah, sebenarnya di BIB juga ada, cuma alhamdulillahnya BIB ini nerima hasil sertifikat bahasa Inggris kita yang dari UIN, yang TOEFL sama TOEFL itu teman-teman, pasti kalian di UIN sama ya. Jadi waktu kita semester 4 atau 5 ya, aku agak lupa, kita itu wajib ikut TOEFL, English for Academic. Terus juga ada TOEFL yang bahasa Arabnya itu. Nah, kan kita pegang itu ya, itu kan gratis sama sekali, kita nggak bayar apa-apa kan. Ternyata alhamdulillahnya kita bisa pakai itu gitu teman-teman. Ini pengalaman aku ya, mungkin bisa beda-beda di teman-teman. Beasiswa ini sangat hemat sekali buat aku karena
satu, aku nggak usah tes bahasa Inggris lagi karena aku bisa pakai dokumen bahasa Inggris aku yang waktu itu. Dua, nggak ada kayak dokumen-dokumen yang harus bayar dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau bisa dibilang persiapan aku atau modal aku buat ikut beasiswa ini cuma buat fotokopi dan ngeprint aja mungkin ya, nggak sampai yang jutaan untuk tes bahasa Inggris soalnya. Nah ini juga modal bagus nih buat teman-teman semua. Buat ya masih S1 dan belum ikut TOEFL, teman-teman bisa persiapin dari sekarang deh supaya tesnya juga lancar dan hasilnya itu bisa dipakai buat apply beasiswa gitu. Intinya itu H-4 aku itu kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rabu gitu ya. Lalu hari besoknya setelah aku mapping apa aja yang belum aku punya, itu aku belum punya surat rekomendasi dari dosen. Jadi di situ hari besoknya cuman mepet 2 hari kan, Sabtu Minggu kita nggak mungkin lagi kan minta ke dosen untuk minta rekomendasi, itu sangat tidak mungkin karena bukan hari kerja. Jadi aku langsung ngehubungin dosen S1 aku, pembimbing akademik. Setelah semuanya selesai, betul aku apply beasiswanya itu di H-1. Jadi betul-betul di hari penutupannya itu aku baru submit semua berkas-berkas aku gitu. Nggak patut dicontoh, cuma aku di sini balik lagi ke awal, aku mau ceritain pengalaman aku bagaimana aku bisa dapetin beasiswa ini gitu ya. Jadi semoga video aku nggak dijadiin pembenaran gitu, oh dia aja mepet nih bisa lolos gitu, jangan seperti itu gitu. Karena ini case aku, kalau case kalian jangan sampai kayak gini, harus persiapin supaya matang-matang. Jadi mulai dari persiapan sampai apply itu 4 hari. Sebenarnya gini loh, kalau ikut beasiswa itu kita nggak bisa bilang persiapannya itu dari mulai nyiapin berkas, itu enggak, nyambung ke section berikutnya ya, mengenai S1 dulu aku kayak gimana, aktif atau enggak gitu ya. Sebenarnya beasiswa itu nggak bisa dibilang persiapannya dari H-4, H- seminggu, H- sebulan, itu nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena menurut aku persiapan beasiswa itu dimulai dari awal kita kuliah waktu jenjang sebelumnya. Gimana kita itu betul-betul mempersiapkannya dari awal kita kuliah. Contohnya apa? Contohnya kita kuliah dengan rajin mungkin ya, nggak bolos. Kalau aku waktu S1 dulu bisa dibilang aku mahasiswa yang sangat kupu-kupu. Bahkan aku selama S1 sama sekali nggak ikut organisasi dalam kampus karena aku nggak ngerasa cocok nih kepribadiannya dengan organisasi dalam kampus. Aku coba cari bidang lain yang kira-kira esensinya sama dengan organisasi tapi bentuknya bukan organisasi gitu. Nah aku coba cari, dan di kampus aku waktu itu di jurusan aku itu ada namanya asisten praktikum gitu. Nah, asisten praktikum ini sistemnya seperti asisten laboratorium. Jadi mulai dari semester 3 atau 4 ya, pokoknya 3-4, dan sampai mau lulus itu aku nggak berhenti nih jadi asisten laboratorium. Sebenarnya hal ini juga bisa diganti nih, misal di kampus kamu atau di jurusan kamu ada hal-hal atau kegiatan yang mirip-mirip kayak gitu, bisa teman-teman ikutin juga. Atau buat kamu yang emang suka organisasi, gak apa-apa, bagus banget, malah dilanjut aja menurut aku. Nah ini case-nya kalau ada teman-teman yang orangnya kayak aku mungkin ya, aku ngerasa nggak bisa nih kalau harus organisasi, jadi aku cari alternatif lain. Terus aku juga, karena aku di pendidikan kimia, aku juga mau nyobain gimana sih rasanya ngajar gitu ya. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa nih kalau harus ngajar di sekolah umum, atau misalnya aku ngelamar jadi guru pengganti atau apapun itu di sekolah formal yang umum, itu aku ngerasa aku nggak bisa. Nah jadi dengan menyiasatinya, aku itu jadi guru les private. Nah lumayan lama deh aku guru les private itu, dari aku mulai semester 1 karena aku pengen nyoba gitu gimana sih rasanya les private. Ada beberapa kali aku sempat pegang beberapa anak. Jadi intinya
kalau ada yang nanya, Kak waktu S1-nya aktif organisasi enggak, sama sekali aku nggak pernah ikut organisasi. Misalnya himpunan mahasiswa gitu, aku juga nggak ikut. Jadi kebanyakan tadi itu aku sempat ngeles private, kemudian jadi asisten praktikum. Terus karena jadi asisten praktikum, jadi kenal sama dosen-dosen yang di laboratorium. Kemudian di akhir semester juga aku ikut jadi salah satu tim dosen untuk penelitian gitu. Sebenarnya hal ini tuh nggak butuh strategi yang misalnya nih kalian harus pintar atau gimana enggak. Kalian harus coba lihat aja mana nih dosen yang kira-kira sering buat project penelitian dan kalian coba deketin gitu. Aku biasanya kayak gitu. Apa loh kita caper dalam hal yang baik mungkin ya. Jadi kita lihat ada peluang, kenapa enggak kita deketin gitu. Menurut aku itu fine aja untuk kita coba deketin gitu. Oh iya, jadi waktu akhir semester 8 nih mau lulus dari UIN, kok aku gini-gini aja kayak ngelihat yang lain, teman-temanku yang di universitas lain misalnya, yang di ITB, yang di IPB, yang di tempat lain, kok mereka udah bisa kesana, bisa kesini gitu ya, didukung sama universitasnya, bisa ikut kegiatan ini dan itu. Kok kayaknya aku rasanya gini-gini aja. Kalian gitu juga gak sih waktu S1? Berangkat dari pemikiran aku yang kayak gitu waktu itu, tahu gak apa yang aku lakuin? Aku SKSD cari teman. Aku kan sering main Instagram kan. Jadi aku SKSD sama salah satu mahasiswa PhD orang Indonesia, cuman lagi PhD di UTM di jurusan yang sama kayak aku, di pendidikan kimia. Untungnya kakaknya ini open. Kalau kakak nonton, makasih banyak ya Kak Wimbi. Jadi waktu itu aku nge-DM untuk tanya-tanya aja kuliah di Malaysia tuh kayak gimana sih, ada scholarship atau enggak, kayak gitu awalnya. Terus Kak Wimbi ini suatu waktu bikin story Instagram tentang ada conference di Malaysia tentang pendidikan kimia. Bukan kimia aja sih, pendidikan MIPA lah, matematika IPA. Terus aku jadi kepikiran, apa enggak aku ikutan aja nih. Tapi aku kan aku bukan mahasiswa UTM ya, jadi aku kayaknya butuh partner untuk mendampingi aku ikutan lomba ini gitu. Akhirnya aku coba ajak Kak Wimbi untuk Kak ikutan ini yuk. Jadi bahan conference-nya dari aku pakai skripsi aku untuk dijadiin bahan conference. Ya udah aku dengan keberanian aku coba hubungi Kak Wimbi, ini Kak skripsi aku jelasin dulu kan. Jadi waktu itu skripsi aku bikin aplikasi Android buat literasi kimia gitu tentang global warming. Nah aku pakai itu karena aku ngerasa ini kan aplikasi Android, terus aku bikin sendiri lagi. So aku ngerasa bangga aja punya aplikasi Android yang aku bikin sendiri buat skripsi. Terus biar aku bisa diseminasi atau bisa aku seminarkan di conference internasional gitu. Alhamdulillahnya Kak Wimbi open, terus kita ikutan lomba itu berdua. Padahal di situ posisinya aku nggak kenal sama sekali sama Kak Wimbi, kayak betul-betul SKSD aja, nyari teman, nyari partner, nyari kakak tingkat gitu. Itulah titik balik aku, harus ada hal yang berubah dari diri aku gitu, karena yang ngerasa kurang aja satu di UIN gitu. Aku mau coba cari hal lain gitu deh teman-teman. Jadi kalau bisa misalnya ditanya S1 aku dulu kayak gimana, aktif atau enggak, aktif dalam organisasi enggak. Nah karena aku ngerasa itu jadi kekurangan aku coba cari alternatif lain dengan mengajar les private, kemudian jadi asisten praktikum, sempet jadi bantu dosen juga untuk penelitiannya. Kemudian yang terakhir itu ikut conference yang biaya mandiri, walaupun gak dibiayain dari UIN. Di situ aku dapat penghargaan, dapat award, walaupun gak gold, aku dapat silver. Tapi setidaknya kan aku sebenarnya ya aku bisa membawa nama UIN ke internasional. Tapi waktu aku ikut lomba ini sama sekali nggak dibiayai, jadi biaya mandiri lah gitu.
karena aku nggak tahu kalau nunggu dibiayain kapan, mungkin ya, jadi ya udah. Lagian itu untuk diri aku sendiri juga. Teman-teman yang sekarang ada di fase yang sama kayak aku waktu dulu, udah mau beres nih, udah skripsian, terus tapi ngerasa ada yang kurang, coba deh cari kesempatan-kesempatan kayak gitu. Caranya nggak harus yang muluk-muluk, bisa coba cara random kayak aku tadi nge-DM orang, tapi ingat ya dengan bahasa yang sopan dan juga nggak aneh-aneh lah gitu, sopan aja selayaknya manusia biasa, manusia normal gitu. Insya Allah kalau kitanya emang baik, insya Allah pasti diresponnya baik gitu. Kemudian section yang terakhir, keuntungan ikut beasiswa ini, khususnya alumni PTKIN. Yang pertama itu persaingannya nggak seperti beasiswa PDP yang aku tahu dari teman-teman aku gitu. Terus beasiswa ini jelas full cover, itu menurut aku keuntungan yang paling besar, karena ibaratnya kita tinggal rajinnya aja, tinggal menjalaninya dengan baik karena semuanya sudah ditanggung gitu. Alumni PTKIN kita bisa scale up, kita bisa nunjukin bahwa alumni UIN, alumni PTKIN, guru-guru madrasah itu juga bisa kok perform. Mungkin itu yang bisa aku ceritain untuk yang pertama, video aku yang pertama. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau penasaran terhadap sesuatu, boleh sampein aja di kolom komentar atau bisa main ke Instagram aku di Dila Ishare di sini. Tahu ini juga ada yang nonton atau enggak, cuman aku intinya mau sharing aja, barangkali video ini bakal bermanfaat buat kalian. Gak tahu buat hari ini, buat besok, kedepannya, 1 tahun kemudian kalian baru nyari video ini. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat, at least mengubah pandangan hidup kamu sedikit mengenai pendidikan. Cheer up, kita bisa berubah jadi lebih baik. BTW di sini udah azan zuhur, jadi aku izin pamit. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir.